Sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertaubat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan nggak terawih, 21 terawih, 22 perek lagi, 23 masuk lagi, 24 nggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa nggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, nggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir. Antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Solat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang solat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya. Ada yang mendapat potongan tahanan. Waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah.
wadzunuba maghfuratun, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau nggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya. Bang, pepaya, berhenti dulu sebentar. Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah. Kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Kang pepaya budak. Dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah. Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama dia sudah balik. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat. Makanya nggak puasa. Pak, itu teman saya kok nggak puasa? Nggak puasa? Nggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak? Iman. Tapi nggak puasa. Nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik. Cuma badan doang gede.
bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok Pak, sudah balik. Sudah. Tapi enggak puasa. Enggak. Gila kali dia Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras Pak, dia tidak gila. Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Lihat. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji, sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, nggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, lo lemes amat, gue lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, ufolli warwal maghribi salasa raka'atin Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya, di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabbih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5.000, karena ada orang yang disedekahani naik 10.000, yang 5.000 sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja,
Mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji 1 hari 5.000. Ketahuan kan, sehari 5.000. Kita bisa kong kaling kong, ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5.000. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufsidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan nggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau nggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bi." Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isya out, trawek boten. Temennya nyamper ke masjid yuk, trawek duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya. Etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib,
masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala qadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya, tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga nggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu. Tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, nggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif. Kelebul, nggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri. Mumpung boleh, katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan. Bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu nggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut nggak keburu sahur. Akhirnya bareng. Sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan. Di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya orang puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu. Dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja. Itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia nggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir korma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini. Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wala yamla'u jawfa bna Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bna Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh
kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahat, nah itu baru mulut udah nggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan nggak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam nggak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal ke kolam nggak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah nggak timbul-timbul lagi. Nggak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda nggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang bakso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi, supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu nggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar, haus, enak nggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar, haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan, beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekalah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar,
menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Yang Nabi sumu tasihhu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya nggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang nggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diporsir, diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, nggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa nggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Nggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada 3 macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi.
Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit. Batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu. Sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, nggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, di sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, enggak. Namanya nggak sengaja. Umpamanya, saya nggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang nggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih ingat pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasul, celaka saya. Ma'ahlakah, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya. Pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur. Lapor. Kata Rasul, ya sudah bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mod. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga. Udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang nih. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu.
Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu kurma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat kurma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga nggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita nggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Orang kita nggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja nggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zahir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya? Dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu?
tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagian sepertiga yang pertama tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak, seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa rame, masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang tarawih itu, yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama, masuk putaran kedua. Sepertiga yang kedua tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunan dari Allah, masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang enggak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung, kita sih bakalan. Yang lain ada karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin tarawih, karena nganterin, rajin tarawih, bayangnya paling belakang berdua lagi, malah ngeledek. Begitu imam waladolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah nggak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya nggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya nggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik, lebaran di buah kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem, sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah, la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya.
bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, Lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Nggak tahu diri lo, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Bicara keagungan Ramadan yang ditandai 3 hal. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus, perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata,
i'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Fat, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, Pak, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular. Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah, frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kulum. Oh, kau baru kenal kupingnya kok. Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras. Kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, la takun ratban fatuksara wala yabisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang. Tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya at-tadrij fit tasri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran. Jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering,
jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan, bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan. Kalau cuma tuntutan Ramadan saja bagus busana muslim. Selesai Ramadan kembali pusar merajalela. Menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah. Jabatan adalah alat untuk mengabdi, bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas, anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat? Ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau 3 orang saja tahu, geger kantor. Bayangin Tuhan aja ditekan.
Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi, yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng. Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah. Kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojologan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual. Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan, sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, fitnah orang hobi. Sedekah ya sedekah, tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya. Akhirnya jadi lipstik, akhirnya jadi dekorasi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sedekah pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, mas kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan sebulan 5 juta, kita kan bisa kong kali kong,
ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor. Pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, "Mas, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur, berapa besarnya nggak dikasih tahu." Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa, mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan, mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Karena itu lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan, tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Lailatul Qadar. Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65, 40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang. Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis qudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik, pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. "Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya?" "Emangnya dosa kamu apa?" "Saya pernah membunuh 99 orang Ustadz." Ustadznya melotot. "Wih,
Banyak amat. Enggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar, dosamu kelewat banyak mas. Enggak bisa. Dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Daripada 99 tanggung. Saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustadz. Tamat. Selesai. Pas. Cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam ustadz. Assalam. Ada apa? Ustadz saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum napasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak. Jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat sih taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara nggak usah kaget. Itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yu. Ya Mas, sampean ada di sini, apa Allah nggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa Mas tahu kan? Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan.
Demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Ya itu. Demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang, lewat Masjid Baitul Ihsan. Ada ceramah, saya dengar dari jauh. Ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu, Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung, Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah, walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain. Akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih, nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur, 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang, kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul, jatah kita 63. 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian. Tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun. Betul. Tapi bayangkan, ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan
nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tindunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan? Kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Sepak bola, permainan, main-main, kalah. Bulu tangkis, permainan, main-main, kalah. Hidup ini permainan, main dengan benar, main sesuai dengan aturan main, main-main, kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan, diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.